Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Swandi, NIM 19045119. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan geografi politik dan hakikat geografi politik. Sejarah perkembangan geografi politik. 1. Zaman Yunani kuno. Yang pertama adalah Aristoteles. Aristoteles merupakan salah satu geograf politik sulung. Di dalam bukunya berjudul Polity, berpendapat bahwa terdapat dua unsur yang penting dari negara, yaitu jumlah penduduk dan hakikat teritorialnya. Dua istilah ini yang menentukan kekuatan dan kelemahan negara yang bersangkutan. Yang kedua adalah Strabo, berdasarkan pahamnya pada negara besar seperti Emporium Romawi. Bukunya berjudul Geografia. Dalam bukunya dinyatakan bahwa untuk berhasilnya suatu negara besar di bidang politik diperlukan suatu pemerintahan yang kuat di bawah pemimpinan seorang raja. Yang kedua adalah zaman Islam. Di dunia Islam, geografi berkembang pesat dalam asuhan ahli Islam, misalnya Ibnu Khaldun. Sumbangannya geografi pada masa itu dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi Introduction to History. Pusat perhatian Ibnu Khaldun adalah pada kehidupan suku-suku dan adanya kota. Dua hal itu merupakan unsur-unsur terpenting dalam hierarki politik di dunia Arab. Yang ketiga adalah abad pertengahan. Pada awal abad ke-16 di Eropa, orang mulai giat mempelajari geografi. Jean Bodin 1530 sampai 1569 dalam bukunya yang berjudul Enam Buku dari Republik, yang berisi gagasan-gagasan yang mirip dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Aristoteles, Strabo, dan Ibnu Khaldun. 4. Ritter di Jerman. Pandangan terhadap geografi dipengaruhi oleh pemikiran religius. Menurutnya, bumi diciptakan oleh Tuhan agar manusia dapat belajar dan memakainya untuk tempat tinggal. Pandangan ini merupakan dasar berpikirnya yang fisis determinis. Namun, walau demikian, faktor manusia mulai mendapat perubahan dalam geografi. 5. Determinisme ilmiah dan Darwinisme sosial di zaman pasca geografi. Ritter menjelang bagian kedua abad ke-19 terjadilah suatu gejolak. Berbekalan dari alam yang mengikuti konsep dari Darwin berupa seleksi alam, para geograf mulai meningkatkan riset atau relasi manusia dan lingkungan alamnya. Russell mempelajari geografi politik setelah dipelajarinya dengan matang zoologi. Yang keenam adalah abad ke-19. Pada abad ke-19 ini timbulnya paham fisis determinis dan paham aliran posibilisme. Paham fisis determinis yaitu paham politik yang berpendapat bahwa faktor fisik lingkungan sangat terpengaruh oleh politik dan agama. Kemudian timbulnya paham aliran posibilisme. Paham ini berpendapat bahwa faktor lingkungan alam tidaklah mutlak menentukan segala aspek kehidupan manusia, sebab keadaan alam memberi kemungkinan-kemungkinan kepada manusia untuk memilih alternatif yang lebih menguntungkan bagi perkembangannya dan penghidupannya. 7. Hukum Russell tentang pertumbuhan spasial negara. Russell diterbitkan pada tahun 1897. Geografi politik. Pertama kalinya geografi politik sebagai cabang dari studi geografi. Dia juga mengangkat teori organisme nasional dan geografi politik, ruang dan lokasi faktor analisis. Selanjutnya adalah hakikat geografi politik. Yang pertama adalah konsep geografi politik. Geografi politik adalah cabang geografi manusia yang objek studinya aspek keruangan, pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional pemerintah atau negara di permukaan bumi. Ciri utama geografi politik adalah wilayah politik, aktivitas politik, dan institusi politik. Yang kedua, konsep geopolitik. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari kondisi fisik, ekonomi, sosial, politik, antropologi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan pemerintah mengenai politik dan pertahanan keamanan yang bersifat internal dan eksternal berdasarkan telaah geografi politik. 3. Geostrategi. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara untuk menentukan tujuan dan kebijakan.
Geostrategi merupakan pemanfaatan lingkungan untuk mencapai tujuan politik. Geostrategi juga merupakan metode mewujudkan cita-cita proklamasi. 4. Konsepsi ruang dalam geografi politik. Ruang merupakan inti dari geografi politik. Geopolitik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengaitkan ruang dengan kekuatan fisik dan manusia, di mana pada kenyataannya kekuatan politik selalu menginginkan penguasaan ruang dalam arti ruang pengaruh, atau sebaliknya. Penguasaan ruang secara de facto atau de jure merupakan legitimasi dari kekuasaan politik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan geografi politik dan hakikat geografi politik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.